orang-orang yang standby di lapangan, bisa menerima curhatan, dan juga kemudian bisa mencarikan solusi. Ada teman dari Muara Badak, produknya amplang, dia sudah sempat kontrak dengan retail, tapi tidak sanggup dia karena seiring berjalannya waktu tadi modal ini muternya terlalu lama seperti itu. Kalau khusus perizinan juga sudah mulai muncul calo-calo perizinan. Nah, ini calo-calo perizinan, mohon UMKM ini jangan ditambah dibebani seperti itu. Halo Densana Seberatan, kembali lagi di acara Eta Bekesah, kolaborasi antara beritaalternatif.com di channel Alternative Talks dan PKTVikal Team Gerecek Beneh. Kali ini Densana Eta Bekesah kita kehadiran tamu yang spesial, yaitu adalah relawan pendamping UMKM, Mas Zakaria. Assalamualaikum Mas Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir di Eta Bekesah kali ini. Sama-sama. Ya, kita sudah lama sebenarnya bertemu sama Mas Zakaria nih, Mas Zakaria ya. Iya. Semenjak di KIM waktu itu. Nah, sekarang ini alhamdulillah Mas Zakaria memang concernnya di relawan UMKM gitu Mas Zakaria ya. Nah, kita mungkin tema yang mau kita angkat ini Mas Zakaria seputar tentang UMKM yang ada di Kutai Kartanegara. Apakah dia bisa scale up atau tidak? Scale up ini maksudnya bisa naik kelas atau tidak, misalkan kayak gitu. Nah, menurut Mas Zakaria, bagaimana kondisi umum tentang UMKM yang ada di Kutai Kartanegara selama Mas Zakaria selama ini mendampingi mereka dalam proses sertifikasi halal dan lain sebagainya macam? Ya, kalau saya pribadi saat ini memang posisinya sebagai relawan penggiat UMKM. Ya. Saya tidak tergabung di organisasi atau pemerintahan karena memang sebagai penggiat relawan saja. Ya. Dan mungkin ini yang sering kita temui di lapangan. Tadi ketika pertanyaannya itu kondisi umum. Nah, kondisi umum UMKM di Kutai Kartanegara ini bisa kita kategorikan ke beberapa level. Ya. Yang pertama level pemula, kemudian level menengah, dan level mandiri. Kalau sebutan saya seperti itu. Nah, sebagian besar memang UMKM di kita itu masih pada level pemula. Level pemula. Di mana level pemula ini misalkan itu UMKM yang baru tumbuh atau baru mulai tumbuh. Nah, dengan berbagai permasalahannya, dengan berbagai kendalanya, dengan berbagai keunggulannya juga. Nah, itu kita masih banyak di situ. Dan juga kalau komoditasnya atau produknya itu tergantung dengan potensi setempat. Nah, misalkan kalau di hulu banyak perikanan air tawar. Nah, di situ juga sepat, juga nila, juga ruan, belida segala macam. Nah, di situ tumbuh UMKM yang memanfaatkan, mengolah hasil-hasil dari perikanan air tawar. Nah, kalau perikanan air laut banyakan di pesisir, Muara Badak, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Marangkayu. Nah, itu banyak dia yang yang mengolah seperti itu. Nah, kalau di regional tengah, Tenggarong seberang ini kebanyakan hasil pertanian. Nah, seperti itu. Hasil pertanian ini apa-apa aja kira-kira? Hasil pertanian ya olahan jagung, olahan singkong, olahan pisang, nah seperti itu. Kira-kira persentase untuk masing-masing level itu tadi itu apakah Mas Zakaria memetakan? Kalau saya pribadi belum pernah memetakan, tetapi ya lebih besar di pemula. Lebih besar di pemula dibanding dengan yang sudah menengah dan mandiri. Kenapa? Kalau
gambaran saja, pandangan sekilas saja. Kalau dianggap level mandiri itu yang pemasarannya sudah stabil, misalkan kalau produknya itu produk yang bisa dititip, bisa titip ke minimarket lokal dan nasional, nah itu kita hanya bisa dihitung jari, kan seperti itu. Kalau patokannya itu, walaupun sebenarnya tidak hanya itu, tapi kan yang mudah terlihat itu. Nah, seperti itu. Oke, kalau melihat dari kondisi UMKM ini, Mas Zakar yang ada di Kutai Kartanegara ini, bagaimana perannya dalam membangun ekonomi yang ada di kabupaten kita? Ya, kalau UMKM sebenarnya turut serta mendukung perekonomian. Yang apalagi yang ada di desa-desa. Yang ada di desa-desa itu tadi kalau yang wilayah tengah dia memanfaatkan hasil-hasil pertanian, mulai dari tadi olahan-olahan pisang, olahan-olahan singkong, olahan-olahan jagung, keripik singkong, keripik jagung itu banyak di daerah-daerah yang penghasil pertanian. Nah, otomatis ini meningkatkan nilai tambah dari potensi lokal itu. Nah, dan juga menambah pekerja ya, pekerja walaupun secara informal lah seperti itu. Jadi orang-orang bisa dipekerjakan gara-gara adanya UMKM yang dirintis oleh masyarakat kita atau pelaku usaha yang ada di sana ya. Oke. Nah, seperjalanannya Mas Zakaria dalam proses membina teman-teman UMKM ini, apa saja sih masalah-masalah yang dihadapi UMKM yang ada di Kupar ini? Nah, ya kalau masalah yang dihadapin ini, kenapa di awal saya cenderung membuat level? Karena memang permasalahannya itu berbeda tergantung dengan level-levelnya ini. Nah, biasanya kalau level pemula itu permasalahan pertama yang dihadapin perizinan administrasi. Nah, ini yang banyak dan sering dihadapin. Nah, selain itu nanti kita bedah yang perizinannya, tapi yang umum lagi pemasaran. Nah, pemasarannya kalau yang pemula ini baru dia mengenalkan, baru tahap mengenalkan, dan ini butuh juga akselerasi baik dari Pemda atau dari tingkat yang level bawah, misalnya dari desa, untuk bisa membantu pemasaran mereka. Nah, seperti itu. Kalau di menengah biasanya itu perizinan sudah lengkap, sudah mulai lengkap, terus konsisten produksi sudah mulai, pemasarannya sudah mulai stabil. Nah, permasalahan yang sering dihadapin itu di manajemen kalau yang level menengah ini. Karena kebanyakan UMKM ini nggak ada pendidikannya. Mereka sporadis saja ya kan? Ya, mereka otodidak, belajar sana, belajar sini. Kalau ada pelatihan sana, pelatihan sini. Atau belajar dari pengalaman. Nah, ketika sudah naik kelas ke tadi, setelah pemula ke menengah, nah, dia yang akan dihadapin adalah manajemen. Biasanya pemasaran sudah ada, pelanggan sudah ada, omset sudah mulai stabil. Ketika mulai naik, dia bingung untuk memenuhi pesanan. Nah, kenapa ilmu manajemen ini atau pengetahuan manajerial ini penting? Ketika misalkan dia mau meningkatkan kapasitas, apakah butuh alat baru atau butuh penambahan karyawan? Nah, ilmu atau strategi dalam mengambil karyawan atau merekrut karyawan ini juga otodidak mereka. Nah, seringkali saya dicurhatin sama teman-teman, sudah rekrut karyawan, karena rekrut karyawan itu tidak mudah dan sebenarnya perlu biaya. Apalagi misalkan karyawan yang bidang teknis, bidang produksinya, misalnya buat roti, berarti kan harus dilatih dulu. Nah, seringkali ketika sudah mahir, nah tiba-tiba resign, tiba-tiba keluar dengan berbagai alasan. Nah, otomatis ini kacau. Sudah investasi ibaratnya, investasi pengetahuan yang besar, tapi
Ya, karyawan kan juga aset ya. Nah, makanya itu manajemen bagaimana merekrut, melatih, mempertahankan. Nah, itu belum banyak yang menyediakan ilmunya seperti itu. Kalau ilmu sudah mungkin ruang-ruang untuk mendapatkan ilmu, apakah itu pelatihan, apakah itu sharing session dengan yang sudah berpengalaman. Nah, seperti itu. Kalau yang di level mandiri sebenarnya ini lebih gampang. Artinya lebih gampang ketika mendampingi, mungkin dia tinggal tambah alat sedikit untuk meningkatkan kapasitas, dia sudah bisa melejit, atau mulai ekspansi pasar, dia sudah bisa melejit, atau diversifikasi produk, dia bisa lebih gampang lagi. Tapi memang permasalahan banyaknya ya ada di level pemula dan menengahnya ini. Gitu. Terus masalah apa lagi? Misalkan modal, bagaimana? Apakah modal? Ya, kalau modal ini termasuk yang di tadi. Menengah biasanya sudah perlu modal karena dia butuh menggaji karyawan. Dia butuh menambah kapasitas produksi, entah nanti dia beli alat atau bahan baku produksi. Nah, seperti itu. Dan di yang sudah mandiri ini juga butuh seperti itu. Kalau modal memang butuh. Kalau yang di pemula, kalau pandangan saya pribadi malah belum tentu butuh modal. Karena ketika dia diberi akses permodalan, kalau memang belum punya pelanggan, mereka bingung sendiri. Ini nanti saya jual kemana? Terus jualannya bagaimana? Nah, karena dia belum punya pelanggan, strategi pemasarannya masih coba-coba dan lain-lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, kalau perizinan, sertifikasi itu menurut Mas Zakaria penting atau tidak bagi UMKM? Ya. Kenapa permasalahan perizinan dan administrasi perizinan ini saya banyak dihadapin sama pemula? Karena memang ini salah satu yang dasar. Nah, salah satu yang dasar ketika kita mau memulai usaha, memang administrasi perizinan ini harus dimiliki dulu. Contoh paling gampang, efeknya pentingnya perizinan ini. Contoh kalau produk-produk yang awet lebih dari 7 hari, itu butuh namanya izin edar. Nah, izin edarnya kalau makanan lebih dari 7 hari dan level UMKM itu PIRT namanya, Pangan Industri Rumah Tangga. Itu dari dinas apa? Kalau mengurusnya sebenarnya sudah terpadu semua, ada di Mall Pelayanan Publik. PTSP ya? PTSP. Nah, itu apa tadi? PIRT tadi, izin edar, ini yang dipersyaratkan ketika misalkan kita mau kerjasama dengan toko-toko. Entah itu yang lokal, minimarket yang lokal, atau minimarket yang sudah punya manajemen, ibaratnya sudah lebih besar, yang ada manajemennya, atau bahkan yang nasional. Mereka syarat pertama ketika kita mau titip itu butuh izin edar PIRT. Nah, makanya kalau belum memiliki, biasanya kita bawa sampel, walaupun bawa sampel, kita tanya, mereka tanya, izin edarnya sudah ada belum? Oh, belum ada. Oh, kalau belum ada, maaf, ini belum bisa. Ini dari minimarket yang ya sudah mensyaratkan seperti itu. Bukan hanya minimarket sebenarnya, toko-toko pinggir jalan itu sudah juga mulai mensyaratkan, karena toko sudah atau masyarakat sudah mulai sadar bahwa ketika produk memiliki izin edar, otomatis produk itu sudah ada yang menjamin keamanan pangannya. Takut nanti ada apa-apa ya? Keracunan kah? Keracunan, ya benar, keracunan atau ini pakai bahan berbahaya dan lain-lain kan seperti itu. Termasuk nanti yang lagi booming itu perizinan itu disertifikasi halal. Nah, ini juga lagi booming karena memang ada program nasional. Nah, itu sudah mulai ditanyakan sama konsumen. Nah, seperti itu. Misalkan orang-orang mau distribusikan, ini halal atau enggak nih? Kan? Pembeli sudah mulai sadar dengan keamanan pangan. Kemudian di halalnya juga dia sudah mulai
sadar, makanya dia bertanya, ini sudah PIRT atau sudah ada izin edar belum, sudah ada halal atau belum. Nah, makanya ini pentingnya perizinan itu sudah terbukti ketika masyarakat sudah mulai sadar seperti itu. Oke. Tadi kan ada berbagai macam masalah yang dihadapi UMKM, Mas Zakaria, dari akses permodalan, manajemen karyawan tadi, mungkin manajemen keuangan juga dan lain sebagainya macamnya itu kan masih terkendala. UMKM masih mempunyai kendala di wilayah itu. Nah, bagaimana dengan akses pasar dan promosi mereka? Apakah hal itu juga dalam sepemantauan Mas Zakaria itu mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu? Ya, kalau akses pasar memang masih menjadi kendala. Ya. Setiap level punya kendala. Maksudnya di pemasaran ini di setiap level punya kendala. Kalau di pemula biasanya karena dia levelnya baru mengenalkan, nah otomatis pemasaran dia harus bisa mengenalkan, menarik banyak pelanggan dan lain-lain. Dan itu menjadi permasalahan juga. Menjadi permasalahan keterbatasan akses untuk mengenalkan. Nah, apalagi untuk produk-produk atau UMKM yang lokasinya jauh dari keramaian. Artinya jauh dari keramaian, misalnya UMKM yang ada di hulu untuk mengakses keramaian di ibu kota agak jauh. Nah, ini juga salah satu yang menjadi kendala. Tapi yang di dalam kota sendiri, misalnya di Tenggarong ini, juga tidak menutup kemungkinan juga memiliki keterbatasan. Nah, kalau berbicara pemasaran, sebenarnya bukan hanya aksesnya, tetapi pemahaman pelaku usaha bagaimana cara untuk memasarkan yang efektif. Nah, ini juga cara membranding produk-produk. Ya, salah satunya dengan branding tadi. Nah, itu juga perlu lebih diasah lagi karena banyak yang masih berpikiran nggak promosi laku. Nah, padahal ketika kita bicara naik kelas, scale up tadi, nah berarti harus ada perubahan dari posisi sekarang untuk menjadi lebih baik. Misalnya saat ini omsetnya satu hari buat kue 100 biji. Nah, kalau scale up berarti harus lebih dari 100 kan seperti itu. Ya, naik terus gitu. Ya, seperti itu. Oke. Dari berbagai macam masalah dan fenomena yang terjadi di UMKM tadi Mas Zakaria, apa solusi yang ditawarkan Mas Zakaria, baik itu kepada pemerintah, swasta yang besar ya, ataupun teman-teman UMKM itu sendiri? Ya, kalau saya pribadi, karena saya penggiat UMKM, saya juga sebisa mungkin untuk memberikan solusi kepada teman-teman. Oke. Kalau untuk akses pasar, kalau saya pribadi dengan teman-teman juga sesama pelaku UMKM, mereka merasa sadar, oh kita harus membuka akses pasar. Nah, kita coba buka akses pasar di bidang digital, di sektor digital, membuka pasar online Tenggarong via grup WA. Nah, alhamdulillah itu saat ini sudah lebih dari hampir mendekati 700, 690 sekian anggotanya, dan setiap hari ada minimal perputaran informasi, pengenalan produk, dan juga transaksi ada di situ. Nah, karena ini murah dan mudah, bahkan tidak memerlukan biaya. Nah, itu di penggiat UMKM untuk akses pasar kita sudah mencoba membukanya seperti itu. Nah, kalau di permasalahan yang lain, saya juga tetap melayani keluhan-keluhan, diskusi-diskusi dengan teman-teman, termasuk juga menjadi jembatan ketika menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi teman-teman ini ke teman-teman dinas. Nah, misalkan produk yang tadi malam nih fresh nih tadi malam. Tadi malam kita diskusi di grup itu tentang makanan tradisional, jajanan tradisional. Nah, kemarin saya dapat dodol kertap. Dodol kertap ya. Dodol kertap. Kendala kita salah satunya adalah dengan mulai tidak dikenalnya jajanan-jajanan khas jadul kita, etam. Nah, seperti dodol kertap. Saya lempar pertanyaan ke teman-teman.
siapa yang buat ini? Wah, susah sudah carinya. Nah, kenapa kok susah? Nah, bisa jadi karena memang generasinya sudah mulai hilang dan lain-lain. Nah, ilmu pengetahuan ini tidak diwariskan. Tidak diwariskan. Mungkin cara pembuatannya susah, makanya harus diajarkan dan lain-lain. Termasuk juga akses pasar tadi. Nah, ini yang coba kita sampaikan ke teman-teman pembina kita, teman-teman dinas pembina, atau teman-teman pemerintah desa misalnya. Karena pemerintah desa juga membina UMKM kan. Nah, seperti itu. Bahwa salah satu strategi pemasaran itu dengan mengenalkan sejarah. Nah, kalau kita bicara tadi dodol kertap, macam-macam tuh strateginya tuh. Dari sejarah, kesehatan, dan bla 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 lah. Apa sih bedanya dodol kerta dengan dodol kandangan, dengan dodol jenangnya Jawa, dengan ini, dengan itu. Nah, ketika kita bisa mendeskripsikan, menceritakan bahwa dodol kertap itu makanan khas Kutai, pembuatannya begini, khasnya begini, orang lain penasaran. Nah, ini salah satu strategi bagaimana bisa lebih mengenalkan, lebih menarik konsumen itu dengan cara mengenalkan bedanya apa, keunggulannya apa, khasnya apa. Nah, ini yang harus sering-sering dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM begitu. Oke. Terus untuk pemerintah nih, apa nih saran Mas Zakaria nih? Ya, saran saya ketika kita berbicara pengembangan UMKM, yang pertama itu pemerintah harus punya data valid. Nah, data valid pelaku usaha. Kenapa kok seperti itu? Saya bilang data harus valid karena ketika data valid, misalkan di Sukarame ini, di Kelurahan Sukarame, pelaku usaha olahan kue ada berapa, orang-orangnya siapa, nanti keripik berapa, orang-orangnya siapa, yang kedai-kedai berapa, orangnya siapa. Kita, pemerintah dari data itu bisa menentukan program-program yang cocok, tepat sasaran untuk wilayah itu, untuk orang-orang itu. Karena ada beberapa tema pembinaan yang tidak bisa semuanya dapat. Nah, semuanya dapat artinya kalau kedai strategi pemasarannya dengan keripik tentunya beda. Nah, seperti itu. Kendalanya kedai dengan kendalanya keripik tentunya beda. Nah, ini saran saya kepada pemerintahan perbaiki dan validasi data. Nah, itu penting untuk tepatnya sasaran program-program yang akan diprogramkan kemudian. Nah, seperti caranya untuk pendataan itu gimana? Nah, ini lanjut. Nah, berkesinambungan. Jadi kalau yang kita lihat di sektor pertanian, kita ngambil contoh sektor pertanian, sudah tersistem, mereka punya PPL, penyuluh pertanian lapangan. Nah, sudah dari dulu sudah ada UPT-nya, sudah ada petugasnya. Ketika pelaku pertanian itu, saya diserang hama. Nah, curhat ke penyuluhnya. Hamanya apa? Hamanya tikus. Solusinya begini. Nah, hamanya wereng, solusinya begini. Hamanya ini, solusinya begini. Nah, mereka punya tempat curhat dan tempat diberikan solusi. Nah, itu dari intinya penyambung antara masyarakat dan stakeholder pemerintah di atas ya. Nah, seperti itu. Di desa juga permasalahan desa ada pendamping desa. Nah, salah satu yang saya sarankan dinas pembina terkait harus juga punya orang-orang yang standby di lapangan, bisa menerima curhatan, dan juga kemudian bisa mencarikan solusi. Entah solusinya dari diri sendiri, maksudnya dari kemampuan skill petugas yang di lapangan itu, atau nanti disampaikan ke dinas, dan dinas memberikan solusi, misalnya dari pelatihan, dari misalnya alat, bantuan alat dan lain-lain, bantuan permodalan dan lain-lain seperti itu. Itu salah satu salah satu solusi ketika
permasalahan-permasalahan di lapangan pelaku UMKM ini bisa terakomodir, termasuk data. Ketika punya entah nanti sebutannya penyuluh, entah nanti sebutannya pendamping, entah nanti sebutannya konsultan, silakan saja sebutannya. Tapi dari segi data, teman-teman yang ada di lapangan bisa ditugasin untuk melakukan pendataan yang valid ya tentunya. Terus dari segi tadi pembinaan bisa juga membantu. Nah, termasuk menyambung ketika dinas-dinas terkait yang selama ini dilakukan itu kan ada pelatihan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, setelah itu tidak ada pemantauan. Nah, teman-teman ini bisa memantau. Oh, hasil pelatihannya apa? Oh, ternyata masih susah dilakukan ilmunya, hasil pelatihan itu masih susah. Susahnya kenapa? Nah, atau ketika belum jelas dengan apa yang disampaikan saat pelatihan, nah pendamping-pendamping atau penyuluh-penyuluh atau konsultan-konsultan ini bisa menerangkan ulang, mendampingin ulang. Nah, itu banyak sekali yang bisa dilakukan ketika teman-teman dinas pembina terkait punya orang-orang yang ada di lapangan. Karena orang yang di lapangan ini yang bisa jadi hari-hari seperti saya di penggiat UMKM, WA ini nggak putus. Kadang di sini tanya, oh Pak, setelah sertifikasi halal apa ya? Oh, izin edar Bu, izin edar syaratnya apa ya? Syaratnya kalau PIRT syaratnya KTP ngurusnya di mana? Ngurusnya di sini. Nah, terus nanti satunya lagi ada yang tanya, Pak, saya dapat telepon ngakunya dari Dirjen Pajak, dia minta begini-begini, oh ternyata indikasinya hoak. Nah, itu yang sering kita hadapin sebagai penggiat UMKM yang masyarakat butuh solusi, pelaku UMKM butuh solusi, butuh pendampingan yang lebih intensif. Nah, seperti itu. Tapi menurut Mas Zakaria, artinya kan memang ide Mas Zakaria ini kan adalah langkah konstruktif ya untuk memudahkan sebenarnya kinerja pemerintah dalam memantau dan mengamankan ya. Kalau saya tangkap nih misalnya, mengamankan UMKM tadi dari berbagai macam masalah, keluhan, bahkan proses edukasinya dan segala macam. Nah, menurut Mas Zakaria pemerintah sudah melakukan hal tersebut belum untuk mendampingi UMKM? Kalau yang saya lihat di informasi di tahun ini ada programnya ya. Nah, yaitu termasuk yang perlu kita syukurin walaupun mungkin belum menyeluruh karena mungkin baru pilot project masih mencari strategi formula yang tepat. Nah, tapi itu sudah salah satu yang patut diapresiasi khususnya dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau melihat masa lalu, kalau masa lalu sebenarnya ada petugas-petugas ini. Kalau di koperasi namanya penyuluh koperasi. Kalau di UMKM, dulu belum UMKM ya, dulu masih industri kecil menengah, industri kecil mikro, itu ada penyuluh industri dan perdagangan. Nah, itu ada dulu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya pensiun dan lain-lain kan sudah mulai hilang. Makanya perlu lagi dibangkitkan lah seperti itu. Artinya kalaupun nanti akan dibangun bisa lebih sampai ke desa-desa ya? Ya, sampai ke desa-desa, sampai bahkan ke RT misalkan. Karena sebenarnya pemerintah desa juga perlu mitra. Nah, pemerintah desa melalui PKK. Nah, kalau di pemerintahan desa, di pemerintahannya desanya bukan PKK kan badan tersendiri sebenarnya. Mitra dari desa. Kalau di pemerintahan desa kalau mau diluruskan mungkin masuknya ke Kasih-Kesra misalnya karena kesejahteraan rakyat. Nah, di situ membahas tentang perekonomian, koperasi dan UMKM. Nah, bisa juga melalui PKK di Pokja 2 kalau yang tidak saya salah itu Pokja 2 dia juga ada program tentang koperasi dan UMKM. Karena beberapa kali saya kerjasama sama PKK, PKK desa, PKK kecamatan. Nah, mereka juga membina teman-teman UMKM ini. Jadi memang kalau memang penyuluh-penyuluh atau pendamping-pendamping atau konsultan ini ada, mereka bisa kerjasama dengan yang tingkat di bawahnya, pemerintah desa,
ini bagaimana kolaborasinya biar lebih menyeluruh. Nah, seperti itu. Karena banyak juga permasalahan. Kalau dari sisi administrasi tadi perizinan, permasalahan yang dihadapi teman-teman UMKM ini belum luasnya informasi terkait perizinan. Nah, terutama persyaratannya, kemudian alurnya bagaimana, mengurusnya di mana. Nah, itu informasi ini belum tersebar ke pelosok-pelosok. Makanya diperlukan penyambung lidah, seperti itu. Terus tadi itu informasi. Nah, kalau khusus perizinan juga sudah mulai muncul calo-calo perizinan. Nah, ini calo-calo perizinan. Mohon UMKM ini jangan ditambah dibebani seperti itu, karena banyak yang curhat dengan saya halal ini booming, naik daun, calo perizinan memanfaatkan dengan menetapkan tarif tambahan biaya untuk pengurusan. Padahal sebenarnya dari pemerintah baik pusat, daerah itu sudah mempermudah, menggratiskan. Nah, kalau NIB, nomor induk berusaha dan izin edar PIRT, mall pelayanan publik bisa langsung dan gratis. Kalau halal dari BPJPA, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sudah merekrut namanya pendamping proses produk halal. Nah, saya salah satu pendamping proses produk halal untuk bisa melayani teman-teman di lapangan, dan itu gratis. Gitu. Jadi ini masalah perizinan, itu di calo perizinan ini juga salah satu yang perlu teman-teman media juga sampaikan, bahwa perizinan itu gratis, mudah, tidak perlu lewat calo seperti itu. Artinya banyak multiplier efek yang positif lah ya, ketika memang pendamping ini harus ada harus dibentuk lah, terus dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, kalau dari segi perusahaan-perusahaan yang sifatnya dia bukan kategori UMKM lagi, atau perusahaan-perusahaan nasional misalkan yang beroperasi di sini. Nah, itu bagaimana pemantauan Mas Zakaria melihat kontribusi mereka dalam membangun UMKM kita yang ada di negara? Kalau dari perusahaan nasional kan ada sebenarnya TJSP tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR lah yang sering kita kenal, dan Perda Kukar tentang TJSP itu juga sudah ada. Nah, tinggal sebenarnya tadi mungkin perusahaan ini tidak terlalu mengenal keseluruhan UMKM. Makanya ketika nanti ada petugas-petugas ini, dia bisa menjadi penyambung juga. Oh, di ringnya sampean, di ringnya PT ini, datanya ini loh. Nah, kebutuhannya ini, permasalahannya ini, kira-kira bisa program apa nih yang bisa kita geser gitu kan? Bisa dikolaborasikan juga kan, seperti itu. Tapi beberapa perusahaan sudah aktif untuk membantu teman-teman pelaku usaha, walaupun belum bisa menyeluruh gitu. Karena memang perusahaan kan walaupun ada bagiannya CSR sendiri, tapi dia tidak menyisir lah. Nah, tidak menyisir, akhirnya belum terlalu banyak yang menerima manfaatnya. Tapi secara aturan sebenarnya sudah ada Perda TJSP. Nah, itu bisa dimanfaatkan, apalagi perusahaan di kita ini lumayan banyak yang skala besarnya, entah itu tambang, entah itu jasa yang lain, termasuk sebenarnya minimarket yang level nasional. Nah, itu juga kan sama, dibebani juga atau diberi kewajiban juga untuk mendampingi atau mengcover CSR-nya. Nah, mungkin kalau yang minimarket, nah kalau di minimarket ini ada salah satu kendala teman-teman UMKM, sulit untuk menembus. Nah, mungkin karena persyaratannya disamakan dengan produk-produk lain, produk-produk yang sudah ada dan sudah besar. Nah, harapan saya kalau untuk retail ini, itu Pemda bisa menyusun kerjasama tersendiri. Yang pertama, persyaratannya dipermudah. Nah,
Kemudian ketika persyaratannya dipermudah, mereka bisa masuk. Nah, tahapan selanjutnya ketika di retail ini yang dihadapin permasalahan teman-teman pelaku usaha yang sudah jalan ini sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu masih pakai sistem pembayaran invoice yang umum seperti perusahaan-perusahaan besar. Padahal teman-teman ini kalau dengan sistem invoice mungkin permodalannya tidak akan mencukupin seperti itu. Entah nanti tercover dengan program permodalan atau dengan menspesialkan pembayarannya tidak terlalu lama gitu. Karena nggak bisa muter kan? Nggak bisa muter, kasihan. Ini sudah terjadi. Ada teman dari Muara Bada, produknya amplang, dia sudah sempat kontrak dengan retail, tapi tidak sanggup dia karena seiring berjalannya waktu tadi modal ini muternya terlalu lama seperti itu. Gitu juga dengan pemerintah kali ya, kalau misalkan pesan-pesan makanan ke UMKM ya kan dengan lama-lama juga lah ya kan. Jadi tidak hanya retail, pemerintah juga begitu mungkin Mas Zakaria ya. Iya, itu salah satu yang disampaikan, dicurhatkan teman-teman pelaku usaha ketika mau melayani kebutuhan pemerintah, misalnya rapat-rapat apa gitu kan. Makan minum rapat segala macam itu kalau di sistemnya pemerintah harus SPJ dan berapa bulan, nah itu terlalu lama itu. Nah, jadi saran Mas Zakaria memang ada spesial ya untuk teman-teman UMKM. Ya, ada spesial treatment lah. Nanti bagaimana formulasinya, saya juga belum bisa membayangkan. Tetapi masalahnya ini, solusinya mungkin bisa dipikirkan bersama gitu. Oke, terakhir mungkin Mas Zakaria. Ini kan insya Allah banyak juga UMKM kita nih yang nonton nih kegiatan Eta Bekesah pada hari ini gitu kan. Nah, apa nih yang pengen disampaikan ke teman-teman UMKM yang ada di Kota Kartanegara? Ya, kalau kepada teman-teman UMKM, saran saya, harapan saya, teman-teman UMKM jangan berhenti di posisi saat ini. Kalau tadi temanya scale up, naik kelas, harus mencapainya, harus berusaha menaikinya. Naik itu kan seperti naik tangga, ada step-stepnya. Kalau saat ini masih di step pemula, lengkapi perizinan. Kalau perizinannya sudah dilengkapi, ayo sama-sama kita memasarkan produknya. Ayo sama-sama belajar teknis produksi yang baik, misalkan. Nanti di level kalau mau naik lagi, misalkan belajar lagi manajemennya, terutama tadi ketika sudah ada orderan masuk, harus meningkatkan kapasitas produksi, ilmu-ilmu merekrut karyawan, ilmu-ilmu melatih karyawan, termasuk tadi kalau karyawan itu sebagai aset, bagaimana untuk mempertahankan karyawan ini agar tidak pindah, agar tidak keluar, agar bisa terus secara bersama-sama membangun usaha yang teman-teman lakukan. Nah, seperti itu. Dan jangan tadi ketika kita berbicara naik tangga, otomatis tidak ada pemikiran lagi, saya cukup segini aja. Misalnya tadi sehari 100, ya kalau tujuannya untuk naik kelas, meningkat bulan depan 110 ya. Bulan depannya lagi 120 ya. Nah, seperti itu. Itu saran saya karena itu tadi masih banyak yang cepat puas dengan apa yang didapatkan. Padahal kalau kita ini saya kasih motivasi tapi metode nakut-nakutin. Nakut-nakutinnya begini. Kita sebagai IKN, penyangga IKN, itu salah satu magnet untuk produk-produk luar masuk ke kita. Produk luar bukan berarti luar negeri, tetapi luar pulau juga termasuk produk luar. Nah, ini termasuk saingan-saingan kita di dunia persaingan pelaku UMKM. Ketika produk luar bisa masuk, mereka punya keunggulan,
mereka punya daya saing. Kalau kita berdiam diri, tidak mempersiapkan peningkatan kapasitas usaha kita, otomatis kita bisa kalah bersaing. Salah satu contoh yang sudah terjadi, produk amplang. Produk amplang itu dari dulu khasnya Kaltim, termasuk Kukar ya. Kukar ini kan bagian dari Kaltim, banyak produk amplang. Nah, beberapa tahun ini banyak muncul amplang, tapi bukan sebutannya amplang, tapi kerupuk ikan. Nah, bentuknya mirip amplang, rasanya kalau rasa mungkin kurang lebih. Nah, tetapi harga bisa lebih murah, bahkan setengah dari harga kita. Nah, walaupun secara kualitas produk kita lebih bagus, tetapi ketika kita sering digempur seperti itu, nah pasti kita juga akan merasakan penurunan omset dan lain-lain. Kalang kabut lah kita. Ya, ini salah satu semangat yang saya coba bangun. Kita jangan berdiam diri karena tadi saingan itu melirik kita sebagai sumber tujuan yang baru, IKN. Nah, itu kita bakal diserang sama produk-produk yang ada di luar. Kita perlu persiapkan diri untuk itu. Oke. Terima kasih banget Mas Zakaria telah memberikan banyak informasi ya kepada masyarakat kita yang menonton acara Etam Bekesah ini. Dan senang sekalian, itulah tadi wawancara kita dan diskusi kita atau Etam Bekesahan dengan Mas Zakaria di acara Etam Bekesah dari Berita Alternatif dan PKTV Kaltim Grece Beneh. See you di next video.